Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada kisah mimpi kedua Nebukadnezar. Mimpi kedua Nebukadnezar yang kali ini mimpinya disampaikan kepada Nabi Daniel, dan Nabi Daniel diminta untuk mentakwil mimpinya. Mimpinya itu intinya adalah Nebukadnezar telah lama hidup dengan cara kejam dan menindas, merampas kebahagiaan orang lain. Ya kalau zaman sekarang disebut diktator yang luar biasa ya, diktator yang luar biasa, tidak ada yang mampu melawan. Namun kemudian mimpi yang akhirnya dia disadarkan oleh Nabi Daniel bahwa dia harus berubah apabila ingin tetap hidup bahagia dan menjalani kekuasaan dengan baik, mengakhiri kekuasaannya dengan baik. Nebukadnezar tidak marah ya, karena Allahnya Nabi Daniel memberikan jalan keluar, memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi dan memberi jalan keluar, meskipun dia harus melampaui suatu peristiwa yang tentu sangat aneh, tapi yang aneh itu akan merubah kelakuan Nebukadnezar. Itulah akhir dari kisah yang kemarin ya, kisah yang sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pada kisah berikutnya. Kisah selanjutnya. Sekitar 2 bulan ya, dari mimpi yang telah dialaminya itu, ketika pada malam hari ya, di balkon istananya ya, suatu saat di malam hari di balkon istananya, Nebukadnezar II memandang dengan bangga kota Babilonia di malam hari yang bertaburkan cahaya karena penerangan kota ya. Tiba-tiba Nebukadnezar II mendengar suara yang kemudian membuatnya bertingkah seperti orang hilang ingatan. Jadi ada peristiwa yang membuat ya, ketika Nebukadnezar dengan rasa bangga melihat apa yang telah diperbuatnya membangun kota Babilonia, tiba-tiba dia mendengar suatu suara yang karena mendengar suara itu membuat Nebukadnezar tiba-tiba hilang ingatan. Nah, hilang ingatannya ini tidak dikisahkan ya, tidak dikisahkan bagaimana ceritanya. Ya, hilang ingatan ini kemudian anaknya dan keluarganya menganggap Nebukadnezar telah menjadi orang linglung dan gila ya. Sehingga kemudian menyingkirkannya dengan membawa Nebukadnezar II ke suatu tempat di hutan yang banyak rumputnya ya. Jadi Nebukadnezar ini mengalami sesuatu yang dia sendiri tidak sadar, namanya hilang ingatan ya. Namanya juga hilang ingatan, dia menjadi tidak sadar dan oleh keluarganya dianggap orang gila ya, lupa apa yang telah diperbuatnya, lupa tentang dirinya, bahkan siapa dirinya, siapa anaknya, siapa keluarganya sama sekali tidak ada yang diingatnya. Apa yang telah dilakukannya sebelumnya tidak ada yang diingatnya sama sekali, bahkan kemudian menjadi orang linglung ya, gila dan linglung. Nah, ini adalah lukisan ketika Nebukadnezar memandang Babilonia, yang memang kota Babilonia itu dibelah oleh sungai ya. Dibelah oleh sungai. Di
di tengah-tengah kota itu ada sungai, dan dia memandang dengan bangga apa yang telah dibangunnya untuk kota Babilonia. Ya, tiba-tiba kemudian mendengar suara yang membuatnya hilang ingatan. Nah, itu adalah lukisannya. Nah, di hutan, Nebukadnezar II ini kemudian bertingkah gila memang. Bertingkah gila karena apa? Ya suka makan rumput seperti binatang-binatang pemakan rumput. Ya. Bila pagi hari tubuhnya dibasahi oleh embun. Ya. Lama-kelamaan rambutnya menjadi panjang dan bulu-bulunya juga menjadi panjang menutup tubuhnya seperti burung seperti bulu burung ya. Jadi tubuhnya itu ditutupi oleh bulu yang semakin lama semakin panjang tentunya ya. Nebukadnezar II mulai menjalani hidup dalam kegilaannya ya. Hidup yang seperti itu, yang setiap harinya makan rumput seperti binatang itu, dijalaninya selama 7 tahun. Dan itu dia tidak merasa bahwa dia telah menjalani 7 tahun itu. Namun pada tahun ke-7, Nebukadnezar kemudian sadar, ya, memperoleh kesadarannya kembali. Ya tentu dirinya kaget melihat bentuk badannya, melihat tempat dia berada, ya, tubuhnya sudah seperti binatang berbulu, ya, berbulu halus memenuhi tubuhnya, ya. Ya mungkin sudah hampir seperti kera mungkin gitu ya. Ketika melihat tubuhnya dan di mana dia berada, ya, yang hutan yang penuh rerumputan itu dengan cepat, karena memang dia tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi pada dirinya selama 7 tahun, tapi ingatannya kemudian tiba-tiba kembali bahwa dia merasa baru saja memandang kehebatan kota Babilonia, tapi kemudian dia mulai sadar bahwa dia telah pernah bermimpi, yang mimpinya itu dia akan makan rerumputan itu, ya. Tentu Nebukadnezar mengalami pergulatan batin yang luar biasa, ya. Ternyata dia mengalami sesuatu yang persis seperti mimpinya, ya. Dia harus makan rumput dan badannya menjadi seperti binatang di tengah-tengah hutan yang penuh rerumputan, ya. Ini adalah lukisan tentang Nebukadnezar ketika mengalami kegilaan, ya. Dia ya bertingkah seperti binatang melata, makan rerumputan. Nah, dengan peristiwa itu akhirnya dia menyadari kekeliruannya dan harus membuang sifat-sifat hewaninya yang hanya mengenal bahasa yang kuat, memakan yang lemah. Ini pelajaran, ya. Ini pelajaran bagi manusia secara umum bahwa manusia juga mempunyai sifat-sifat hewan yang yang hanya bisa berpikir memakan yang lemah karena kekuatannya, ya. Dia kemudian memasuki situasi hidup untuk memahami kaum lemah, ya, yang diibaratkannya dirinya harus hidup seperti binatang-binatang lemah memakan rumput, ya. Setelah menyelami kehidupannya itu, akhirnya dia mengakui keberadaan yang maha tinggi, bukan dewa-dewa yang berupa patung yang dibuatnya sendiri. Kemudian dengan kesadaran barunya itu, Nebukadnezar II dapat menemukan jalan pulang kembali ke istananya dan kembali menjadi raja yang berbeda
ya. Ya. Dan dia berpikir dia akan menjadi raja yang berbeda dan berkebalikan dengan cara hidup sebelumnya, ya, dengan meninggikan yang maha tinggi dan menjadi raja yang adil dan bijaksana. Setelah mengalami kesadaran seperti itu, ya, kemudian Nebukadnezar bisa menemukan jalannya kembali ke istananya. Nebukadnezar setelah kembali ke istananya kemudian memang telah berubah total, ya. Jadi dia tidak lagi mewajibkan orang untuk menyembah Dewa Marduk, ya. Kepada rakyatnya dia tidak mewajibkan, dan juga kepada tamu-tamunya dari luar kerajaannya. Kalau datang ke kerajaannya diwajibkan menyembah Dewa Marduk, sudah tidak dilakukan lagi, ya. Meskipun juga tidak dijelaskan apakah Nebukadnezar kemudian mengikuti agamanya Nabi Daniel. Kitab raja-raja tidak menjelaskan hal itu, tapi yang jelas Nebukadnezar berubah total, ya. Berubah total ketika menjadi raja. Juga tidak diceritakan ketika selama 7 tahun Nebukadnezar itu mengalami kegilaannya, yang menggantikannya menjadi raja siapa tidak dijelaskan. Hanya saja ketika dia kembali ke istananya, kemudian dia menjadi kembali menjadi raja di kerajaannya, ya, menjadi raja lagi, ya. Hingga sampai akhir meninggalnya Nebukadnezar. Jadi kalau orang Islam mengatakan bahwa Nebukadnezar itu kematiannya kematian yang khusus khotimah, meskipun sebelumnya dia menjadi orang yang sangat kejam, sadis dan ya tidak mengenal hukum kemanusiaan sama sekali, tidak mengenal belas kasihan dan sebagainya, tidak ada, ya. Tapi akhirnya justru husnul khotimah, ya. Itulah kematian Nebukadnezar yang digambarkannya seperti itu, ya. Jadi setelah menjadi raja kembali, dia menjadi berubah total, cara memerintahnya juga berubah total, ya. Di luar ya tentu di luar penalaran bagaimana hal itu bisa terjadi, ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi hanya kuasa Tuhan saja yang bisa, hanya kuasa Tuhan yang itu menjadi penjelasan, bahwa kuasa Allah yang menjadi penjelasan sehingga terjadi perubahan drastis pada Nebukadnezar itu, ya. Dan ketika meninggal Nebukadnezar dalam keadaan yang baik, memerintah dengan baik, dengan bijaksana, kerajaannya menjadi damai, menjadi tenang, bahkan menjadi kuat, ya. Menjadi raja beberapa tahun lagi, ya, setelah itu meninggal. Terhitung lama, Nebukadnezar ini menjadi raja sangat lama, sekitar 43 tahun, dan meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi. Jadi kalau kita hitung dari peristiwa penghancuran di Yerusalem dan Haikal Sulaiman, berarti meninggal setelah 15 tahun penghancuran itu, ya. Meninggal setelah 15 tahun setelah penghancuran itu. Jadi masuk akal kalau dalam waktu 15 tahun itu dia 7 tahun mengalami hidup seperti layaknya binatang yang makan rumput di hutan, ya. Jadi karena berada dalam jarak 15 tahun itu, ya.
Perubahan cara hidup Nebukadnezar II mungkin juga menimbulkan situasi yang aneh dan menimbulkan ketegangan dengan anak-anaknya. Ya. Cara hidupnya justru menimbulkan ketegangan karena apa? Hal yang paling penting ya, setelah Nebukadnezar meninggal, pewarisnya tetap menjadi penyembah Marduk dan berbuat anaknya ini tidak berbuat untuk menghormati masa bapaknya ini menjadi raja. Terbukti bahwa sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburnya Nebukadnezar itu. Ya. Mungkin kematian Nebukadnezar itu karena sudah berubah dari kepercayaan umum pada bangsanya. Kemudian ketika mati mungkin mayatnya ya dibuang begitu saja atau dikubur di mana tidak jelas, yang kuburnya tidak dihormati, lama kelamaan hilang dari jadi tidak diberi tanda-tanda khusus bahwa ini adalah kuburnya seorang raja yang hebat, sama sekali tidak seperti itu. Sehingga akhirnya lama kelamaan kubur Nebukadnezar hilang ya. Dan akhirnya sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburnya Nebukadnezar. Jadi kematiannya itu meskipun dia telah sadar kekeliruan dalam hidupnya ya, telah menjadi orang yang bijaksana, tapi masyarakat umum tidak berpikir seperti itu, anak-anaknya tidak berpikir seperti itu karena apa? Ya itu tadi, paling utama itu adalah meninggalkan identitas religiusnya itu ya. Dia tidak lagi menyembah Dewa Marduk ya. Anaknya bahkan tidak menghormatinya, anaknya yaitu Ewil Merodach ya. Jadi mengambil nama leluhurnya bukan pendiri tapi leluhur yang sangat dihormati sebagai orang yang paling berjasa dalam mendirikan kerajaan Kaldea, meskipun belum mampu mendirikan kerajaan sendiri, yaitu Merodach Baladan. Nama anaknya Nebukadnezar ini oleh Nebukadnezar diberi nama Ewil Merodach. Jadi pakai nama leluhurnya yang paling hebat ya. Bahkan anaknya Ewil Merodach ini menganggap bapaknya ini telah menjadi pengkhianat karena tidak lagi menyembah Dewa Marduk. Ewil Merodach ya, ketika menggantikan ayahnya menjadi raja, kemudian mengganti namanya menjadi Amel Marduk ya. Amel Marduk ya. Jadi pakai nama dewanya malah ya. Jadi mengapa pakai nama Amel Marduk? Ya saya kira untuk mengembalikan identitas religius yang mulai berubah karena ayahnya yang juga berubah ya. Bahkan anaknya ini menunjukkan gelagat yang sangat membenci kepada bapaknya ya. Kebenciannya itu diungkapkannya dengan menghilangkan semua hal yang terkait dengan keberadaan bapaknya itu ya. Semua hal yang memberikan tanda-tanda kehebatan bapaknya itu dibuang semua, baik yang terletak di istana, di luar istana, di kuil Marduk, sehingga hampir tidak ada lagi yang dapat dilihat mengenai hasil perbuatan Nebukadnezar II kecuali patung besar Dewa Marduk ya. Jadi peninggalannya tinggal patung Dewa Marduk yang disisakan karena itu patung dewa bangsanya ya.
Jadi Nebukadnezar meskipun sudah jadi orang bijaksana, terbuang dari bangsanya, ya, terbuang dari bangsanya. Itulah besarnya tantangan. Itu juga menggambarkan besarnya tantangan risalah tauhid pada masa itu. Meskipun bisa merubah secara total raja yang kejam, raja yang sangat kejam, kemudian raja yang hebat, yang sangat kejam, menguasai wilayah yang sangat luas, ya, dapat dirubah menjadi orang yang bijaksana, negerinya menjadi damai, ya. Ketika meninggal, ya, semuanya dilenyapkan semua, tanda-tanda kebesarannya dilenyapkan semua, dan kembali lagi ke ajaran Dewa Marduk, menjalani lagi bangsanya itu melakukan penyembahan pada Dewa Marduk. Itulah sebagai gambaran betapa besarnya tantangan risalah tauhid. Satu-satunya pada masa itu yang dibawa oleh Bani Israel, ya. Hanya Bani Israel yang memang bisa memahami risalah tauhid, ya. Sedang bangsa lain hanya sepintas saja ada seperti di Aram, ya, ada, tapi kemudian hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Jangankan di negeri lain, di wilayahnya Bani Israel sendiri, di kerajaan Bani Israel sendiri, raja-rajanya juga banyak yang menyembah berhala lagi, ya. Ini jadi menggambarkan betapa tantangan risalah tauhid. Jadi apa yang terjadi pada Nebukadnezar itu menggambarkan besarnya tantangan risalah tauhid. Risalah tauhid yang di negeri orang lain, ya, ketika di negeri orang lain risalah tauhid ini bisa merubah perilaku seorang raja yang hebat, tapi kemudian oleh bangsanya sendiri dibuang, ya. Ketika meninggal semua bekasnya dibuang, sehingga bangsa itu kembali menjalani kehidupan menyembah berhala. Itulah yang bisa kita ambil, pelajaran bisa kita ambil dari riwayat hidupnya Nebukadnezar, ya. Ewil-Merodak, ya, meskipun tetap menyembah Dewa Marduk, ya, mempunyai hubungan baik dengan mantan raja Yudea yang dipenjarakan ayahnya. Siapa itu? Yaitu Yoyakin, ya. Yoyakin ternyata masih hidup, ya. Jadi bisa kita bayangkan, meskipun mungkin jaraknya cukup jauh umurnya antara Yoyakin dengan Nebukadnezar, ya, tapi Yoyakin tentu sudah mulai menjadi tua saat itu, ya. Amel Marduk kemudian membebaskan Yoyakin dari penjara dan menjadi sahabat Amel Marduk. Namun Amel Marduk selama menjadi raja justru banyak memunculkan kekacauan karena cara memerintahnya yang jauh berbeda dengan Nebukadnezar II. Jadi Ewil-Merodak ini, Amel Marduk atau Ewil-Merodak ini meniru cara memerintahnya meniru cara memerintahnya bapaknya sebelum bapaknya sadar, ya. Sehingga sering menimbulkan kekacauan yang harus ditindas, ya. Itulah seperti itu. Bahkan Amel Marduk juga menunjukkan ketidaktaatnya pada hukum sehingga sering menimbulkan kekacauan. Itu penggambaran umumnya dalam kitab Raja-Raja, ya. Ini adalah lukisan dalam bentuk koin tentang Ewil-Merodak atau Amel Marduk. Justru yang ada peninggalnya adalah Ewil-Merodak, ya. Ewil-Merodak, ya, Merodak. Jadi apa ini? Ewil-Merodak itu hantu merodak. Hantu merodak, ya. Karena sering terjadi kekacauan, ya, negerinya ini sering terjadi kekacauan karena memang Ewil-Merodak sama sekali tidak menghormati hukum, ya.
Akhirnya apa? Al-Marduk dibunuh oleh komplotan iparnya yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Ya. Dibunuh oleh komplotan iparnya. Ya. Namun iparnya hanya berkuasa sebentar, kemudian meninggal dan tahtanya digantikan oleh anaknya, yaitu Labasi Marduk yang masih muda. Raja ini juga tidak sampai 1 tahun berkuasa karena dibunuh juga. Jadi namanya raja besar itu kalau meninggal maka bisa terjadi seperti ini. Pergantian raja menjadi cepat, saling bunuh, ya, merebut kekuasaan sebelum betul-betul menjadi kuat. Seorang menjadi kuat kalau ada kesempatan dibunuh untuk digantikan. Itulah yang terjadi, ya. Akhirnya kerajaan jatuh ke tangan perwira kepercayaan Nebukadnezar II. Akhirnya tentara juga yang bisa ngambil alih kekuasaan rajanya, yaitu ya karena dia memegang kekuatan, ya, memegang kekuatan. Jadi panglimanya Nebukadnezar II yang akhirnya dapat dapat merebut kekuasaan kerajaan di Kaldea. Panglima itu adalah Nabonidus, ya, yang pernah menjadi juru damai antara Media dan Lydia. Nabonidus, ya. Namun Nabonidus sendiri sudah cukup tua, kurang berenergi, sehingga dia menunjuk anaknya, yaitu Belsyazar. Jadi terjadi pergantian yang cepat, berapa kali gantinya ini, ya. Jadi habis Ewil Merodak tidak lama kemudian dia dibunuh oleh komplotan iparnya. Komplotan iparnya kemudian juga dibunuh, ya. Yang membunuh iparnya Ewil Merodak ini juga dibunuh, ya. Beberapa kali pembunuhan, akhirnya sampai pada Nabonidus akhirnya juga menyerahkan kepada anaknya yang bernama Belsyazar. Itulah memang pergantian kekuasaan kerajaan itu selalu seperti itu, hanya berpusat pada elit kekuasaannya saja, ya. Nabonidus menunjuk anaknya Belsyazar untuk mewakilinya sebagai raja Kaldea, ya. Sedang dirinya justru menjauh dari kerajaan dan menetap di wilayah utara Arab, ya, di kota Tema, kota yang pernah ditaklukkannya, sehingga kota tersebut masih dalam wilayah kerajaan Kaldea. Jadi Arab Utara itu juga dulu masuk wilayah kerajaan Kaldea, ya. Namun ternyata Nabonidus itu memang bukan penyembah Marduk, ya. Dia adalah penyembah Dewa Sin. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan dia menjauh dari kerajaan, ya, karena anaknya Belsyazar ini penyembah Marduk, sehingga Nabonidus tidak ingin mengganggu anaknya, meskipun anaknya itu selalu berkonsultasi dalam menjalankan pemerintahannya dengan bapaknya, hanya karena dewa yang disembah itu berbeda, kemudian supaya tidak menimbulkan masalah dengan anaknya dalam memerintah, Nabonidus yang menyembah Dewa Sin ini pergi jauh, Babilonia dengan kota Tema itu jauh, sehingga tidak menimbulkan masalah, ya, tidak menimbulkan masalah dengan rakyatnya yang pada umumnya menyembah Dewa Marduk, ya. Nabonidus sendiri masih menyembah Dewa Sin, ya. Jadi Dewa Sin ini berarti berhala yang berumur sangat panjang, ya. Kepercayaan yang cukup panjang, karena sebelum Nabi Ibrahim, ya, Raja Namrud itu penyembah Dewa Sin, ya. Nama lain Namrud kan Ramsin, ya. Ramsin, ya, penyembah Dewa Sin. Jadi itu tahun 2100, Nabi Ibrahim itu lahir 2165 sebelum Masehi. Ini tahun setelah 560 sebelum Masehi, ya. Karena Nebukadnezar kan meninggal 562 sebelum Masehi.
Jadi ini setelah itu ya. Jadi mungkin 550-an 55-an sebelum Masehi. Jadi ya sangat panjang ya. 1500 tahun lebih Dewasin masih eksis ya. Pengaruh bapaknya ini, pengaruh Nabonidus ini pada anaknya ini terbukti dengan surat menyuratnya yang cukup banyak ya. Jadi ada banyak artefak yang menunjukkan surat menyurat antara Nabonidus dengan anaknya anaknya yaitu Belsiazar yang menjadi wakilnya sebagai raja ya. Kitab Nabi Daniel pasal 5 mengkisahkan ya. Jadi Nabi Daniel ini berarti ya memang berumur panjang, dia datang ke Babilonia bersamaan dengan Yoyakin ya. Mungkin umurnya juga seumur dengan Yoyakin ya. Tapi pada masa Belsiazar ini Nabi Daniel masih ada, masih hidup ya. Karena apa? Di kitab Nabi Daniel pasal 5 mengkisahkan pada suatu malam Belsiazar mengadakan pesta bersama para pejabatnya dengan istri masing-masing dan gundiknya masing-masing ya. Peralatan pesta menggunakan piring, gelas dan lainnya yang terbuat dari emas dan perak, yang peralatan itu berasal dari peralatan itu adalah peralatan Haikal Sulaiman yang diambil dari Haikal Sulaiman ketika Nebukadnezar ketika pada masa Nebukadnezar ngambil harta-harta Haikal Sulaiman maupun istana ya. Di tengah-tengah pesta memabukkan, sedang ketika pesta mulai memabukkan, tiba-tiba Belsiazar melihat bayangan punggung tangan. Jadi melihat bayangan punggung tangan gini. Jadi bayangan punggung tangan seperti ini ya. Yang punggung tangan itu menuliskan sesuatu ya. Menuliskan sesuatu pada tembok tempat mereka berpesta. Dan ada bekas tulisan itu. Setelah punggung tangan itu hilang, ternyata tulisan itu masih ada. Kitab Daniel pasal 5 menjelaskan itu. Jadi tiba-tiba Belsiazar melihat ada bayangan punggung tangan menuliskan sesuatu pada tembok. Ketika bayangan punggung tangan itu hilang, tulisan itu tidak hilang. Tulisan itu membekas. Tulisan itu masih ada. Esoknya Belsiazar ketika kembali kepada tempat pesta itu, tulisan itu masih ada, tetap ada. Sehingga apa? Dia menjadi gelisah, kok bisa ada muncul tulisan seperti itu, hanya terlihat punggung tangan yang menulis. Ya, ini suatu keajaban pada masa lalu ya. Nah, hanya melihat punggung tangan yang menulis di tembok, dan esoknya ya, ketika sudah sadar penuh dari mabuk ya, kembali ke tempat itu, ke tempat pesta itu, ternyata tulisan itu masih ada, dan itu membuat Belsiazar menjadi takut gelisah ya. Menjadi takut dan gelisah ya. Ini adalah di tengah-tengah mereka mabuk ya, berpesta, dia melihat punggung tangan menuliskan sesuatu, dan esoknya dirinya masih melihat tulisan itu. Kemudian dipanggilnya orang-orang berilmu di Kaldea untuk membaca dan menjelaskan maksud tulisan tersebut. Orang-orang berilmu yang dipanggilnya tidak ada yang mengerti tulisan itu, sehingga semakin membuat Belsiazar semakin gelisah. Namun kemudian dia diberitahu istrinya bahwa dahulu sudah agak lama ya, Nebukadnezar II mempunyai penasehat, yaitu orang berilmu dan bijak di istananya, yang sering menjadi tempat bertanya
bertanya raja tentang takwil mimpinya, yaitu Nabi Daniel. Yang Nabi Daniel ini orang Kaldea memanggil dengan nama yang mirip dengan nama Belsyazar, ya. Namanya adalah, panggilan nama Nabi Daniel adalah Belsyazar. Kalau anaknya Nabonidus ini adalah Belsyazar, ya, agak susah. Belsyazar. Kalau Nabi Daniel panggilannya adalah Belsyazar, pakai sa, ya, Belsyazar. Kalau anaknya anaknya Nabonidus itu pakai shin, kalau Nabi Daniel pakai sa, Belsyazar. Kalau anaknya Nabonidus yang jadi raja itu adalah Belsyazar. Jadi agak mirip, ya, namanya agak mirip. Belsyazar kemudian memerintahkan mencari dan memanggil Nabi Daniel. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa ketika Nebukadnezar telah meninggal, Nabi Daniel telah meninggalkan istana pula, ya. Sehingga ketika ada persoalan yang dialami oleh Belsyazar ini, Belsyazar kemudian mencari Nabi Daniel. Nah, setelah Nabi Daniel atau Belsyazar, susah sekali, ya. Belsyazar ini menghadap pada Belsyazar. Kemudian Belsyazar menunjukkan tulisan di tembok kepada Nabi Daniel, ya. Oleh Nabi Daniel kemudian jelaskan bahwa Belsyazar telah membuat kesalahan karena dengan rasa sombong telah menggunakan peralatan Haikal Sulaiman, sedang peralatan tersebut digunakan untuk meninggikan Allah, Tuhan yang maha tinggi, Tuhannya kaum Yahudi, ya, Tuhan yang maha berkuasa, Allah yang maha berkuasa, Tuhannya kaum Yahudi. Jadi peralatan cingkir, makan minum itu yang digunakan untuk sebagai peralatan untuk penyembahan kepada Allah, digunakan untuk mabuk-mabukan, ya. Itu yang dijelaskan oleh Nabi Daniel kepada Belsyazar. Belsyazar kemudian bertanya, apa tulisan yang tercantum di situ itu bunyinya apa? Nabi Daniel kemudian meminta Belsyazar tidak marah, ya. Kalau memang betul-betul ingin mengerti arti tulisan itu, karena Nabi Daniel akan mengungkapkan arti tulisan itu dengan sebenarnya, ya. Seperti dia mentakwil mimpi Nebukadnezar dengan sebenarnya, ya. Yang itu disampaikan pada Nabi Daniel bahwa dulu dia menafsir mimpinya Nebukadnezar itu dengan apa adanya. Dengan demikian dia harus menjelaskan kepada Belsyazar, jangan sampai marah kalau kemudian dia harus menjelaskan arti kata-kata, arti tulisan yang menempel di tembok itu. Belsyazar kemudian berjanji tidak akan marah dengan apa yang akan diucapkan oleh Nabi Daniel, ya. Tulisan itu berbunyi mene tekel ufarsin. Jadi ada 3 kata, yaitu mene tekel ufarsin. Mene artinya masa pemerintahan Belsyazar telah dihitung untuk diakhiri. Jadi karena kesalahannya yang fatal itu, kekuasaannya Belsyazar sudah dihitung, sudah dihitung dihitung maju atau dihitung mundur ini untuk diakhiri, ya. Jadi sudah ada batasnya, ya, sudah ada batas kekuasaannya, ya. Tekel artinya perbuatan Belsyazar tekel artinya perbuatan Belsyazar telah ditimbang dengan neraca. Ya, amal perbuatannya telah ditimbang, ya.
dan didapatinya timbangannya ringan. Ya, kita mengenal itu ya, nanti kalau di akhirat itu semua manusia akan melihat timbangannya perbuatannya itu ringan atau berat. Nah, ini ya disampaikan oleh Nabi Daniel ya, bahwa timbangan perbuatannya ini ringan. Artinya apa? Perbuatan baiknya sedikit daripada perbuatannya baiknya sedikit dibanding perbuatan buruknya. Itu artinya perbuatan ringan ya. Timbangan ringan itu seperti itu ya. Seperti nanti kita kalau di akhirat, kalau timbangan kita ringan itu artinya adalah perbuatan baik kita itu lebih sedikit daripada perbuatan buruknya ya. Jadi timbangannya ringan ya. Ufarsin artinya kerajaan Kaldea akan dipecah dan akan dikuasai oleh orang-orang Persia. Ufarsin ya. Farsin itu Persia. Jadi kerajaan Kaldea akan pecah dan akan dikuasai oleh orang Persia. Jadi itulah arti kata, 3 kata yang ada pada tembok itu. Tentu Belshazzar kaget dengan kata-kata itu, tapi dia sudah berjanji tidak akan marah, ya. Tidak akan marah dengan apa yang telah dilakukan, tidak akan marah dengan berjanji tidak marah dengan ketika Nabi Daniel menerjemahkan kata-kata itu. Belshazzar berjanji ya, selain terkesima tentunya ya, kemudian berjanji akan merubah perbuatannya dan kepada Nabi Daniel justru diberikan hadiah seperti yang sebelumnya dijanjikan. Jadi dia menjanjikan hadiah kalau Nabi Daniel mau menguraikan kata-kata itu ya, menguraikan makna kata-kata itu. Dan pemberian hadiah itu ditepatinya ya. Dia tidak marah dan menepati janjinya untuk memberi hadiah. Itulah yang terjadi pada pesta Belshazzar. Sekarang kita beralih ke mimpinya Nabi Daniel sendiri. Ya. Kalau selama ini Nabi Daniel menakwil mimpi, nah sekarang kita akan membahas pada suatu saat ya, masih pada masa pemerintahan Belshazzar. Dalam tidurnya Nabi Daniel mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari mimpinya itu. Saya bacakan saja karena ini harus dibacakan secara cermat agar tidak agar diketahui secara secara persis bagaimana mimpinya itu ya. Jadi saya bacakan, ini adalah yang tercatat ya dalam kitab Nabi Daniel ya. Mimpinya itu adalah tampak keempat angin dari langit menderu-deru. Tampak keempat angin, jadi keempat angin ya. Empat penjuru angin, dari angin yang berasal dari 4 penjuru ya. Tampak keempat angin dari langit menderu-deru mengguncangkan laut besar. Angin itu begitu kerasnya sehingga mengaduk-aduk laut besar. Laut besar itu mana? Kalau melihat posisi Kaldea, mungkin yang dilihat oleh Nabi Daniel adalah Teluk Persia, Teluk Persia mungkin ya. Mengguncangkan laut besar dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Dari dalam laut itu muncul 4 binatang besar yang berbeda-beda ya. Yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi ada angin menderu-deru dari 4 penjuru, mengaduk-aduk laut, menggoncangkan laut, kemudian dari goncangan laut itu muncul 4 binatang yang berbeda. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali.
Dia melihat sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Itu binatang yang pertama. Rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali, ya. Tapi Nabi Daniel juga melihat sayapnya tercabut, ya, dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada dua kakinya seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Itu yang pertama. Binatang kedua yang muncul adalah seperti beruang yang berdiri pada sisi dirinya yang sebelah, ya, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulut binatang di antara giginya. Jadi ada binatang kedua seperti beruang, bukan beruang tapi seperti beruang. Artinya kan kalau disebut seperti beruang berarti mungkin bukan beruang tapi seperti beruang yang berdiri pada sisi dirinya. Berdiri pada sisinya dirinya ini adalah Nabi Daniel, ya, berdiri di sisi sebelahnya, dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulut binatang itu. Jadi dia menggigit 3 tulang rusuk, ya. Ada suara yang berkata kepada binatang itu, ayo makanlah daging banyak-banyak. Jadi binatang itu disuruh makan daging banyak-banyak. Binatang yang ketiga rupanya seperti macan tutul, ya, seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Jadi dia seperti macan tutul yang punya sayap burung pada punggungnya, serta berkepala 4. Dan kepadanya diberi kekuasaan. Jadi macan tutul berkepala 4 punya sayap burung yang diberi kekuasaan, ya. Binatang yang keempat yang paling menakutkan dan dahsyat. Nah, ini binatang yang keempat ini adalah binatang yang paling menakutkan dan dahsyat. Sangat kuat, bergigi dari besi, ia melahap dan meremukkan. Sedang sisa-sisa yang dilahap itu, yang sisa-sisa yang dirembukkan itu diinjak-injak dengan kakinya. Jadi giginya itu dari besi, ya, semuanya dilahap, ya, dan diremukkan, ya. Kemudian sisa yang diremukkan ini dijatuhkannya, kemudian diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, ya. Ia bertanduk 10. Jadi binatang ini bertanduk 10. Kemudian di antara tanduk 10 ini tiba-tiba muncul atau tumbuh sebuah tanduk kecil lagi di antara tanduk-tanduknya. Jadi di antara yang 10 itu muncul tanduk kecil di antara tanduk-tanduknya. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk itu yang dahulu tercabut pada tanduk yang dahulu tercabut, ya. Jadi 3 yang tercabut, 3 tanduk yang tercabut itu, ya. Jadi letaknya ini begini. Jadi ada 10 tanduk, kemudian ada muncul tanduk kecil yang kemudian itu membuat 3 tanduknya tercabut, ya. Dan pada tanduk yang kecil itu tampak ada mata seperti manusia dan mulut yang menyombong. Jadi pada tanduk kecil yang muncul yang menggantikan 3 tanduk itu muncul mulut yang berkata dengan sombong, ya. Ini adalah gambaran tentang mimpi Nabi Daniel, binatang yang dilihat oleh Nabi Daniel, ya.
Yang ketiga empat ini yang paling mengerikan ya. 3 dan 4, dan yang keempat itu yang paling mengerikan dan paling dahsyat. Yang 3 itu seperti macan tutul bersayap dan mempunyai 4 ekor kepala. Yang keempat ini binatangnya seperti penggambarannya seperti itu, bermulut besi, dari besi, mengunyah, meremukkan, dan yang diremukkan itu dilepeh ya, dimuntahkan lagi, diinjak-injak. Kemudian dari 10 tanduknya itu muncul tanduk kecil membuat 3 tanduk copot, yang membuat 3 tanduk copot, dan dari tanduk yang kecil ini kemudian terdapat mata dan mulut yang mengeluarkan kata-kata yang sombong. Dalam kelanjutan mimpinya, Nabi Daniel melihat nampak duduk yang lanjut usia. Nanti setelah melihat 4 binatang itu, kemudian mimpi lagi, Nabi Daniel melihat orang yang lanjut usia, yang duduk berpakaian putih seperti salju, ya, sedang duduk, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, sungai api mengalir di hadapannya, beribu-ribu melayani dia 1000 kali. Jadi beribu-ribu orang ya, maksudnya beribu-ribu orang melayani dia 1000 kali, dan berlaksa-laksa dan selaksa kali berdiri di hadapannya ya. Di hadapannya duduk para anggota majelis pengadilan yang sedang membuka kitab-kitab. Jadi setiap orang membuka kitab di majelis itu ya. Dan itu di hadapan orang yang lanjut usia, yang berpakaian putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sungai api mengalir di hadapannya, jadi ada sungai api yang mengalir di hadapannya. Kemudian dia layani beribu-ribu orang yang melayani dia 1000 kali. Artinya melayani terus-menerus yang tidak berhenti-henti pelayanannya. Dan berlaksa-laksa dan selaksa kali ya. Jadi ini hanya menggambarkan, menguatkan bahwa semua orang melayani dia, yang tidak henti-hentinya pelayanannya pada dia ya. Kemudian tidak berhenti di situ, datang anak manusia yang membunuh binatang-binatang itu sesuai gilirannya ya. Jadi di hadapan majelis dan orang tua itu, kemudian datang anak manusia yang membunuh binatang-binatang yang dilihatnya yang pertama kali itu sesuai dengan gilirannya ya. Jadi yang muncul pertama dibunuh yang pertama, muncul kedua dibunuh yang kedua, muncul ketiga dibunuh yang ketiga, dan yang terakhir adalah yang muncul keempat dibunuh untuk yang keempat. Itu maksudnya adalah seperti itu. Kekuasaan binatang jangka waktunya telah ditetapkan. Kekuasaan masing-masing binatang jangka waktunya telah ditetapkan dan kemudian dicabut sesuai waktunya. Binatang yang tanduk kecilnya berkata sombong diserahkan kepada api yang membakar kekuasaannya. Jadi 4 binatang ini ditaklukkan oleh anak manusia ya. Seorang digambarkan anak manusia ya. Anak manusia itu tampak datang dengan awan dari langit menemui yang lanjut usia. Jadi setelah itu menemui yang lanjut usia, yang kemudian dibawa ke hadapannya. Yang dimaksud ini adalah Allah, Tuhan ya. Dibawa ke hadapan Allah. Kemudian diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Jadi anak manusia ini kemudian datang kepada yang lanjut usia. Oleh yang lanjut usia, anak ini kemudian dibawa ke hadapan Allah ya. Kemudian Allah memberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja kepada anak manusia itu. Maka orang-orang dari segala bangsa mengabdi kepadanya, anak manusia itu ya. Maka orang-orang dari segala bangsa mengabdi kepada anak manusia itu.
Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap kerajaannya. Nah, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah yang dilihat Nabi Daniel, bahwa akhirnya muncul seorang anak manusia yang diberi kekuasaan, yang kekuasaannya itu kekal, tidak akan lenyap, kerajaannya tidak akan musnah. Artinya apa? Begitu muncul kerajaan itu semakin lama semakin besar, sehingga tidak akan musnah. Ya, tidak akan musnah mungkin sampai hari kiamat. Itulah yang dilihat oleh Nabi Daniel, ya. Nah, kemudian lanjutannya adalah Nabi Daniel mendekati salah seorang yang ada di sana, minta penjelasan tentang semua itu, ya. Nah, ini adalah lukisan setelah binatang-binatang itu. Kemudian ada lukisan anak manusia, ya. Anak manusia itu adalah Barnasya. Ini bahasa Ibraninya adalah Barnasya. Itu adalah artinya anak manusia yang di hadapan majelis kemudian mendekati orang tua itu, ya. Setiap orang di majelis membawa kitabnya masing-masing, ya. Jadi ini ada kitab, ya. Jadi semua orang membaca kitab, ya. Kemudian anak manusia atau Barnasya itu mendekati orang tua, ya. Orang tua yang memegang tongkat itu. Oleh orang tua ini, Barnasya ini dibawa kepada Allah, dan oleh Allah kemudian diberi kekuasaan dan kerajaan yang tidak akan musnah, itu tadi, ya. Maka berkatalah ia kepadaku, orang yang ditanya oleh Nabi Daniel itu, ya. Orang yang ditanya oleh Nabi Daniel itu, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Kemunculannya adalah sesudah kerajaan 3 binatang lainnya. Jelas, ya. Jadi 3 binatang-binatang itu sebenarnya menggambarkan kerajaan-kerajaan, ya. 3 kerajaan kemudian digantikan oleh binatang yang menggambarkan kerajaan sebagai kerajaan terakhir. Kemudian muncul dia yang berbeda dengan raja-raja yang terdahulu, yang merendahkan 3 raja kerajaan atau binatang sebelumnya. Jadi yang terakhir itu merendahkan 3 yang lainnya, ya. Tanduk kecil yang punya mulut akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Jadi mulut yang sombong dari tanduk kecil itu menentang Allah, ya. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Jadi menentang orang-orang kudus milik Allah, ya. Ia akan mengubah hukum. Dia merubah hukum atau mengubah risalah, ya. Lalu majelis pengadilan duduk bersidang dan menetapkan kekuasaan si tanduk kecil dicabut untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Nah, pemerintah, kekuasaan dan kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan pada anak manusia, pemimpin orang-orang yang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahnya akan kekal, segala kekuasaan akan mengabdi patuh kepada dia. Jadi ini semacam nubuah, ya. Jadi mimpinya ini semacam nubuah tentang nasib bangsa Yahudi dan munculnya seseorang yang akan menolong bangsa Yahudi. Bagaimana hal itu nanti kita akan lanjutkan pada kisah selanjutnya, ya. Karena waktunya sudah cukup. Nanti kita akan sambung lagi pada kisah selanjutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.